Yang pertama, pengertian teori belajar Gagne. Teori belajar Gagne yang dikembangkan oleh Robert M. Gagne berfokus pada cara-cara mengorganisasi dan menyajikan materi untuk memfasilitas proses belajar. Gagne berpendapat bahwa teori condition of learning analisis dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar, yaitu urutan-urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat belajar hal-hal yang lebih sulit dan lebih kompleks. Gagne juga mengatakan bahwa keterampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil belajar disebut dengan kemampuan. Gagne mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar atau learning act. Fase-fase tersebut adalah yang pertama, fase motivasi, di mana siswa harus diberi motivasi untuk belajar. Yang kedua, fase pengenalan, di mana siswa harus memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kejadian instruksional. Dan yang ketiga, fase perolehan, siswa memperhatikan informasi yang relevan. Guru dapat membantu siswa dalam menggunakan pengaturan-pengaturan awal dengan membiarkan para siswa melihat atau memanipulasi benda-benda. Yang keempat yaitu fase retensi, dapat dilakukan dengan cara pengulangan kembali melalui praktek. Yang kelima, fase pemanggilan, yaitu memanggil informasi yang telah dipelajari oleh siswa sebelumnya. Yang keenam, fase generalisasi, yaitu mengaitkan konsep yang dipelajari siswa dengan kehidupan nyata siswa. Dan yang ketujuh yaitu fase penampilan, di mana siswa memperlihatkan bahwa ia telah belajar. Dan yang terakhir, fase umpan balik, siswa memperoleh umpan balik atas penampilan dari mereka yang sudah mereka tampilkan. Selanjutnya, implementasi teori belajar Gagne, yaitu contoh penerapan teori Gagne adalah ketika guru mengajar tentang penjumlahan. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari fakta, mulai dengan mengenalkan angka 1 sampai dengan angka 10. Yang kedua yaitu keterampilan intelektual, di mana guru dapat melatih siswa menghitung jumlah-jumlah benda atau benda-benda konkret yang telah disediakan. Selanjutnya itu guru dapat menjelaskan penjumlahan sebagai penggabungan dari dua kelompok benda dari benda-benda yang ada. Selanjutnya yaitu ajarkan algoritma penjumlahan bersusun. Dan yang terakhir, guru dapat menghubungkan penjumlahan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada teori Van Hill. Teori Van Hill adalah teori yang khusus digunakan dalam bidang geometri. Teori Van Hill yang dikembangkan oleh Pierre Marie dan Van Hill dan Dina Van Hill Goldorf sekitar tahun 1950-an telah diakui secara internasional dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pembelajaran geometri. Dalam penerapan teori ini terdapat beberapa tingkat. Yang pertama ya tingkat 0 atau visualisasi, dan yang kedua tingkat 1 atau analisis, tingkat 2 edukasi informal, tingkat 3 deduksi, dan tingkat yang terakhir yaitu tingkat 4 rigor. Pada tingkat yang pertama ini yaitu tingkat 0 atau visualisasi, tingkat ini disebut tingkat pengenalan, dan pada tingkat ini siswa sudah mengenal bentuk-bentuk geometri, misalnya persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Nah, sebagai contoh mereka dapat mengatakan bahwa bangunan yang diketahui adalah persegi panjang, yaitu seperti daun pintu, dan siswa yang belum menyadari adanya sifat-sifat dari bangunan geometri. Tingkat yang kedua yaitu tingkat 1 atau analisis, di mana tingkat ini disebut juga dengan tingkat deskripsi. Pada tingkat ini siswa sudah mengenal sifat-sifat bangunan geometri yang didasarkan pada analisis formal tentang bagian-bagian bangun dan atribut-atribut komponennya. Selanjutnya yaitu tingkat 2 dedukasi informal. Tingkat ini sering disebut dengan tingkat abstraksi atau tingkat pengurutan. Nah, pada tingkat ini siswa dapat melibatkan atau melihat hubungan-hubungan antara sifat-sifat dalam satu bangun. Nah, siswa juga dapat melihat hubungan sifat di antara beberapa bangun. Selanjutnya yaitu tingkat 3 deduksi. Pada tingkat ini siswa dapat berpikir deduksi dan mudah memulai mengembangkan atau berkembang dan penalaran deduksi sebagai cara untuk membangun dalam sistem aksiomatik telah dipahami. Hal ini telah ditunjukkan siswa dengan membuktikan suatu penyertaan tentang
geometri menggunakan alasan yang logis dan juga deduktif. Sebagai contoh, siswa telah dapat menyusun bukti jika sisi-sisi berhadapan suatu segi 4 saling sejajar, maka sudut-sudut yang berhadapan semuanya sama besar. Yang keempat yaitu tingkat rigor. Dalam tingkat ini, siswa dapat bekerja dalam berbagai struktur deduksi aksiomatik. Siswa dapat menemukan perbedaan di antara dua struktur. Siswa dapat memahami perbedaan antara geometri dan juga non-euclidean. Van Hill menuntut bahwa siswa tingkat yang lebih tinggi tidak langsung menurut pada guru, tetapi melalui pilihan-pilihan yang tepat. Lagi pula anak-anak sendiri akan menentukan kapan saatnya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, siswa tidak akan mencapai kemajuan tanpa bantuan guru. Oleh karena itu, maka ditetapkan fase-fase pembelajaran yang menunjukkan tujuan belajar siswa dan guru dalam pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Kita masuk pada teori yang terakhir atau yang ketiga, yaitu pengertian teori belajar Brownell. Pembelajaran matematika berdasarkan teori Brownell menekankan pentingnya pemahaman bermakna dalam proses belajar, khususnya dalam konteks belajar matematika. Menurut Brownell, siswa harus memahami makna konsep dan prosedur yang mereka pelajari, bukan sekedar menghafal, tetapi menggunakan secara mekanis tanpa memahami alasan di baliknya. Untuk penerapan teori Brownell ini, kita dapat memberikan soal sebagai berikut. Nah, dapat teman-teman lihat di sini, yaitu 23 ditambah 38. Dengan cara penyelesaiannya, kita dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa 23 sama dengan 20 ditambah dengan 3. Dan 30 ditambah 8. Kita dapat menjumlahkan, yaitu 20 ditambah 30 sama dengan 50. Dan 3 ditambah 8 sama dengan 11, dimana 10 ditambah 1 itu sama dengan 11, yaitu 50 tambah 10 ditambah 1, yaitu 50 ditambah 10 sama dengan 60 ditambah 1. Nah, 60 ditambah 1 sama dengan 61.